Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah yang baru bergabung, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya. Wah, kita ingetin lagi tema kita pagi hari ini adalah antara aku, ibu dan mertuaku. Alhamdulillah. Ini Masya Allah luar biasa ya. Kita coba panggil lagi guru kita Ustadz Hilman. Mohon izin Ustadz Hilman, tepuk tangan buat Ustadz Hilman. Ya, Masya Allah. Dari tadi dibahas Ustadz Hilman nih, Masya Allah sama guru-guru kita bicara masalah tentang laki-laki, suami. Nah ini banyak suami nih ya terhadap mertua dan ibunya ini menurut sudut pandang Islam tuh seperti apa seharusnya. Karena banyak juga suami yang melepas tanggung jawabnya kepada orang tua, mau itu ibunya, mertuanya karena merasa dirinya udah bertanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab sama istri saya. Mohon izin penjelasannya silakan. Foto. Baik. Ibu. Lupa tadi. Iya, Ibu. Jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tolong catat ini. Ini untuk siapapun suami di luar sana, termasuk Ahilman, termasuk Ustadz Maulana. Belum ada istrinya sekarang, belum. Termasuk Ustadz Syah Mas Fadli. Satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti? Maka Rasul menjawab, ibumu. Kemudian ditanya lagi, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ibumu. Kemudian ditanya lagi, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Baru kemudian ayahmu. Ibu disebutkan berapa kali? 3 kali. Ayah 1 kali. Apa maksudnya? Peran ibu begitu luar biasa dalam kehidupan. Maka ingat, setiap anak laki-laki, baik dia sebelum menikah, apalagi dia setelah menikah, jangan sampai melepaskan tanggung jawabnya kepada seorang ibu. Betul apa betul? Iya apa iya? Apa yang harus kami lakukan sebagai seorang suami, sebagai anak laki-laki? Setidaknya ada 3 Ada apa? 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah muliakan ibu kita. Bagaimana caranya? Santunlah ketika berkata. Pilihlah kata-kata yang tidak menyakiti hati ibumu. Karena mohon maaf, satu kata yang menggores hati ibumu, maka akan mengundang keburukan dalam hidupmu. Bukan hanya berkata-kata, tapi muliakan ibumu dengan kelakuanmu. Kalau berjalan, kalau lewat ibumu, pastikan jaga adabmu. Karena seorang ibu adalah seorang yang sangat mulia dalam kehidupanmu. Yang kedua, cukupkan. Apa yang kedua? Cukupkan. Cukupkan yang menjadi kebutuhan daripada ibu kita. Mohon maaf, seandainya kita sudah menikah dan kita tahu ibu kita sulit, ibu kita susah, membutuhkan pertolongan kita, maka jangan takut. Duhai istri, jika suamimu ingin membantu ibunya, jangan pernah takut miskin. Jangan pernah takut habis uangnya. Kenapa? Boleh jadi kebaikan suamimu kepada seorang ibunya akan mengantarkan keberkahan untuk hartanya. Maka cukupkan. Baru yang ketiga nanti, bahagiakan. Apa yang ketiga? Kalau bisa, belikan sesuatu yang menyenangkan ibumu. Kalau dia belum umroh, belum haji, bismillah, umrohkan, hajikan. Cek barangkali sekarang mukenanya masih mukena yang lama, belikan yang baru. Perhiasannya barangkali masih perhiasan yang lama, berikan yang baru. Insya Allah 3. Muliakan, cukupkan, bahagiakan. Ulangi. 1, muliakan. 2, cukupkan. 3, bahagiakan. Insya Allah jika itu dihadirkan, maka akan mengantarkan keberkahan untuk rumah tangga kita. Amin. Masya Allah. Jazakallah khairan kasihan ilmunya Ustadz Hilman. Masya Allah ya, ngapain sih pelit sama mertua sama ibu ya.
Kan sayang, mereka kan juga yang menyayangi kita ya Bu ya. Tepuk tangan dong sekali lagi buat guru kita Ustadz Hilman. Nah sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini, Masya Allah luar biasa ya. Nggak semua orang menikah mungkin langsung seagama. Mungkin ada yang pasangannya ini mualaf. Wah ini Masya Allah. Berarti kan mertuanya ini kan beda keyakinan sama kita. Pertanyaannya, apakah mertua kita yang beda keyakinan termasuk mahram sama kita? Kita tanya sama guru kita Ustadz Syam. Fadol Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Masih semangat gak Bu? Masih dong. Mertua itu mahram atau bukan? Jelasin dulu mahram itu apa. Bedakan mahram dengan muhrim. Kalau muhrim orang yang sedang berihram. Ya, jadi orang kalau lagi umroh itu sedang pakai ihram namanya muhrim. Mahram orang yang haram dinikahi. Orang yang haram dinikahi. Pertanyaannya sekarang, ibu kandung mahram atau bukan? Mahram. Kenapa? Haram menikahi ibu kandung. Pertanyaannya, ibu mertua mahram atau bukan? Mahram. Kenapa mahram? Karena haram menikahi ibu mertua. Sampai kapan Ustadz? Selama-lamanya. Mahram muabbad, mahram abadi selama-lamanya. Bahkan misal ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, otomatis orang tuanya si wanita menjadi mahramnya si laki-laki. Suatu ketika ternyata cerai di tengah jalan pernikahannya. Apakah setelah bercerai dia boleh menikahi mantan ibu mertuanya? Subhanallah, tidak boleh. Kenapa? Selama-lamanya jadi mahram. Pertanyaannya ada lanjutannya. Ustadz, kalau misalnya ternyata mertuanya adalah non-muslim atau belum beragama Islam, apakah tetap mahram? Ternyata mahram itu tidak dihalangi oleh perbedaan agama. Mahram tidak dihalangi oleh perbedaan agama. Ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Wanita yang dinikahinya adalah seorang mu'allaf. Sendirian dia mu'allaf di keluarganya. Berarti orang tuanya masih non-muslim. Apakah sang laki-laki dengan mertuanya yang non-muslim ini mahram? Tetap mahram. Kenapa? Karena kemahramannya tidak dibatalkan oleh daripada agama. Kenapa? Semua agama mengetahui bahwasanya ada yang namanya ikatan pernikahan. Sekarang bagaimana bersikapnya? Subhanallah. Sekarang udah beda nih dia nih. Beda agama, beda keyakinan dengan mertuanya. Bagaimana bersikapnya? Seorang wanita datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibuku akan datang ke sini ya Rasulullah. Bolehkah aku menyambung silaturahim dengannya?" Kata Nabi, "Sambunglah, itu ibumu." "Ya Rasulullah, ibuku mau datang ke sini ya Rasulullah. Bolehkah aku memberikan hadiah kepadanya?" "Berikan yang terbaik pada ibumu." Lalu wanita ini berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tapi ibuku ini masih kafir, belum masuk Islam. Apakah boleh ku sambung silaturahim? Apakah boleh aku memberikan kepadanya?" "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa." Kalau kata Al-Quran, kalau keduanya memerintahkan kepada kesyirikan, jangan ikuti. Tapi tetap bersahabat, tetap bergaul dengan baik kepada orang tua yang masih beragama lain dengan kita. Dengan kata lain, ada dua perbedaan ulama. Antara mertua yang menjadi mahram kalau dia non-muslim. Yang pertama tetap mahram. Yang kedua tetap mahram tapi ada batasan. Batasan. Melihat aurat boleh sekedar tempat perhiasan. Tapi tidak boleh jalan berdua-duaan dengan mertua. Wudu batal nggak? Wudu tidak batal. Karena tidak membatalkan daripada status kemahromannya. Walaupun dia beda agama. Terima kasih banyak kecuali, Ustaz mohon Syam. maaf dalam disebutkan keterangan, kecuali beragama Majusi. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam, Masya Allah. Jamaah. Kita lanjut lagi ya. Kita kasih kesempatan lagi sama jamaah yang di studio untuk bertanya. Ya buat mewakili jamaah yang ada di rumah. Langsung aja yuk kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Wah, sebelah sini dulu deh. Ibu, ya silakan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Imas dari Majelis Ta'lim Nur Hidayah. Tepuk tangan dong Bu. Masya Allah. Silakan Ibu Imas. Begini Pak Ustadz, masih ada di antara para suami yang belum bisa bersikap adil terhadap mertuanya. Oh gitu. Pertanyaannya, apakah salah kalau seorang istri meminta haknya pada suaminya supaya bersikap adil pada keduanya, Pak Ustadz? Oh gitu. Ya. Itu aja Ibu Iya, Imas. makasih. Makasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Imas. Saya mau coba panggil Ustadz Syab. Salah. Ustadz Maulana aja. Ada apa sih ya Allah? Sensitif Ribet banget soalnya. sih. Ya. Soalnya sensitif ini pertanyaan. Dengarkan. Heeh. Bagaimana caranya seorang istri meminta kepada suaminya berlaku adil kepada orang tuanya dia dengan orang tuanya suami? Colok nih, awas. Lu pakai kacamata. Kayaknya panjang Panjang pembahasan. ya. Tapi sudah angkat 0. Oh ya udah kalau gitu ntar aja deh. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah.